benar, kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ini baru AP doang, akuntansi perbankan. Ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Kak. Oke, berarti udah hampir paham ya. Ini baru akuntansi perbankan. Untuk yang peranggaran perusahaan itu kita nggak pakai software ya. Harusnya kan ada softwarenya Excel. Yang Excel itu yang kalian pernah pelajarin waktu training. Tapi karena mengingat waktu, jadi keputusan dari staff kita nggak pakai Excel itu. Jadi kalian fokus ke materinya aja untuk peranggaran perusahaan. Ini buat yang dapat jaga PP ya, peranggaran perusahaan. eh Mungkin Kak Dara ada yang mau ditambahin enggak? Atau Kak Nadila? Silakan. Boleh, makasih Kak Bayu. Di sini ada beberapa yang saya mau infoin sih, tapi teman-teman tolong didengerin ya, kalau bisa dicatat juga. Jadi yang pertama, kita udah nggak jaga lagi di kampus H, tapi kita jaga di kampus E sekarang. Kenapa nggak jaga di kampus H? Karena aplikasi kita ada beberapa yang nggak support lagi di sana, jadi kita sekarang mau tidak mau dari iLab-nya sendiri kita harus di kampus E. Nah, kampus E-nya ini nanti di ruang E533. Nanti akan saya share juga di jadwalnya. Kemudian ada lagi yang poin yang kedua, ATK kita ini baru banget dirapihin dan baru diisi lagi sama Bu Tika. Jadi tolong dijaga baik-baik ATK-nya. Ini semua ada di ruang staff. Jangan sampai ada yang hilang, jangan ada yang nyuri ATK juga. Kalau bisa dijaga semua barang-barangnya. Dan karena udah nggak jaga di H, kita jaganya di E. Jadi nanti berkas-berkasnya semua ada di ruang staff. Kemudian yang kedua, kan ini yang paling terdekat jaga itu sesuai jadwal ada di Kalimalang ya. Hari Senin besok Kalimalang itu udah jaga. Berkas-berkasnya udah dibawa sama Kanadila, jadi nanti bisa hubungi Kanadila aja. Kemudian ada lagi ada beberapa asisten yang jaganya double atau di dalam seminggu itu ada 2 kali jaga karena kita lagi kekurangan asisten dan kebetulan kelasnya juga lagi sedikit kok. Jadi paling sehari 1 shift doang gitu jaganya. Nanti diperhatiin lagi jadwalnya ya, udah ada semuanya, nama kelasnya, shiftnya, jadwalnya, gelombang berapa, dan ruangannya juga udah ada. Terus setiap jaga, poin selanjutnya nih ya, setiap jaga kita harus ngisi QR. Jadi di QR itu nanti kita ada form dari iLab ya formnya. Nah kita wajib isi asisten per shiftnya itu wajib diisi per shift ya, bukan per hari. Jadi misalnya shift 1 udah kelar, terus asisten nanti langsung nge-scan QR, langsung ngisi lagi formnya. Nah itu semua buat berita acara iLab. Bukan rekapan kita ya, tapi berita acara iLab yang emang wajib diisi. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Udah jelas semua? Atau ada yang mau nanya? Oke, saya anggap kalian udah pada ngerti ya. Yang intinya kita udah nggak di kampus H lagi, tapi sekarang di kampus E. Jadi sistemnya udah beda juga. Kalau kampus H gimana, kampus E gimana, udah pada tahu juga lah ya yang jaga di E. Jadi nanti saling kasih tahu temennya aja. Terus habis itu jangan lupa aplikasi GL ini pas apa ya Kak Bayu? Iya, Kak Dara. Minggu 1 dan minggu 2. Minggu 1 dan minggu 2. Ya. Nah, jadi jangan lupa nih programmernya dibantu. Kalian pada ikut kan di hari terakhir training, kita semua pada ngisi aplikasi. Nah, di situ teman-temannya saling ngebantuin ya. Kalau emang bingung, Kak Bayu nanti kirimin video cara pengisian jurnal dan lain-lain. Kemudian ini form udah nggak boleh dibawa-bawa pulang ya. Jadi form itu harus tetap diem di map dan map itu nanti berkasnya dibawa sama KP aja bolehnya. Jadi jangan disebar-sebar. Jangan nanti yang form asbar 1 dibawa asbar 1, jangan nanti form yang lain dibawa siapa gitu. Jadi tetap di KP aja. KP-nya ditegasin lagi. Sama programmer wajib input nilai di hari yang sama. Jadi nanti kan udah kelar nih asisten-asistennya input taruh di nilai di berkas, programmernya langsung taruh nilai-nilainya di spreadsheet nilai. Paham nggak
programmer sama Asbar. Paham ya? Jadi udah nggak boleh dibawa pulang ya, nanti repot pas kembalikan berkasnya soalnya. Kasihan kalian KP-KP yang nungguin datang berkasnya dari teman-teman lain. Mungkin ini aja dari saya. Udah paham nggak atau masih ada yang mau ditanyain? Kak Dara mau nanya. Ya boleh. Buat kan tadi kata kakak from nggak boleh dibawa-bawa ya. Terus kalau misalkan yang tutor buat ujian itu gimana? Kalau ujian nggak Kan apa-apa, dikoreksi dulu. ya, masih boleh dikoreksi. Kan ada waktunya ya. Panggilan Kalau kepada bisa salah langsung satu balik jenis orang ke dimohon juga kami belakang. Oke, makasih Kak. Ya. Tadi Dewana ya? Enggak Kak, di sheets itu ada kalimat admin itu KP maksudnya ya Kak? Admin itu KP, ya. Admin itu KP, asisten 1 itu Asbar. Oh ya, sama maaf banget baru saya infoin, sekarang asistennya itu udah nggak boleh lebih dari 4 kecuali hari Minggu ya guys. Bahkan ada yang 3, disaranin malah 2 sama kampus H. Jadi awalnya tuh hanya boleh tutor sama admin doang. Asbar sama programmer itu malah seharusnya nggak boleh. Tapi kita udah nego-nego jadi asistennya boleh 4. Nah di sini mungkin ada yang 3, ada yang 4. Kalian usahain nanti koordinasinya lebih baik lagi ya bertiga. Kalau emang bertiga atau kurang nanti diinfoin aja gimana-gimananya. Gimana Dewana, udah jelas? Jelas Kak. Oke, ada lagi yang lain? Izin nambahin Kak Dara. Jadi kan kita udah nggak praktikum di H lagi ya. Tapi buat yang dapat jaga di ruangan E533, mohon diperhatiin itu kalian tetap pakai website praktikum ya, yang praktikum.gunadarma.ac.id. Kalian tetap jadi ngerjain kayak tes pendahuluan kayak gitu-gitu. Jadi mekanisme yang di kampus H itu dipindah ke kampus E533. Jadi khusus buat yang dapat ruangan E533 itu kalian pakai website ya, website praktikum.gunadarma.ac.id. Nah, itu kan ada gelombang-gelombangnya ya, maksudnya ada tanggal mulai, ada tanggal selesai di jadwalnya. Jadi mohon dipraktikan dengan baik ya, biar kalian nggak salah juga bikin beciannya ke praktikannya. Kapan mulainya, ada yang kalau nggak salah mulai dari Senin depan, tapi ada yang masih nunggu dulu, ada yang Januari nanti baru mulai. Jadi dilihat baik-baik ya untuk jadwalnya. Itu aja sih. Saya kembaliin ke Kak Dara. Mungkin itu aja dulu sih. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, Ya. halo. Izin bertanya mengenai materi yang nanti disampaikan, terutama yang AP, apalagi yang kampus Depok itu kan materinya lumayan banyak ya Kak. Iya. Itu kita persingkat aja materi, apakah materi kayak PPT atau yang printan itu boleh dikirim atau gimana ya Kak? Karena kan nanti lanjut ke web web aplikasinya kan. Itu gimana Kak? Paling nanti yang poin-poin penting aja disuruh catet di pas praktikum nanti. Terus kalau misalnya sisa-sisanya yang nanti materinya mungkin tertinggal itu dikasih tahu aja ke perwakilannya buat catatan mereka. Jadi lebih singkat aja sih. Karena kan kalau misalkan lihat pembuatan soal ini, rata-rata pasti anak-anaknya ngambil dari penjelasan materi yang ada udah disampaikan pas training kemarin kan Kak. Makanya takutnya kalau misalkan kayak poin-poin besarnya aja itu, mau nggak mau tuh rata-rata kita fotoin semua gitu, takutnya kayak gitu sih Kak.
Ya udah kayak gitu aja yang dijelasin poin-poin penting. Terus nanti kasih ke mereka catatan kalian yang harus dicatat di buku mereka, dikasih ke perwakilan aja. Tapi dalam bentuk catatan kalian, kalau misalnya PPT nanti mereka nanya, ini ada PPT-nya Kak gitu. Oke deh Kak, oke. Makasih Kak Nadila. Terus saya juga kayak mau nambahin, mungkin waktu praktikumnya bisa dipersingkat aja, yang penting mereka bisa input jurnal sih. Jangan lupa programmer saling ngebantu ya untuk penginputan jurnal karena udah pakai komputer dan softwarenya juga, jadi pasti mereka nggak tahu nih buka apa, KSAP kah, buka GL kah, atau apa, nanti programmer arahin aja ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, ini nggak ada yang mau nanya lagi? Atau udah cukup jelas ya mungkin? Kak, aku mau nanya. Oke, silakan anak. Kan kita materi AP tuh 1-2 software ya? Minggu 1 sama 2 tuh software. Iya. Berarti 3-4-nya baru teori. Berarti kalau gitu diputer aja ya? Di minggu 1 sama 2-nya juga ada teorinya. Jadi di M1 itu teori dan juga kalian praktek juga, M2 juga penyampaian teori kemudian disertai praktek. Yang M3 sama M4-nya baru teori doang. Kayak gitu. Jadi di M1 sama M2 tuh kalian pinter-pinter atur waktunya ya supaya ada space waktu buat kalian bisa praktekin si softwarenya itu. Oh, oke. Oke Kak, paham. Makasih. Oke, ada lagi nggak? Iya, benar kata Kak Dara ya. Jadi kayak praktikum PT SIM kemarin, tutornya kan di awal ngejelasin materinya dulu, habis itu dia masuk ke sesi praktek pakai softwarenya. Oke, kalau kayaknya Kak udah nggak ada yang mau nanya lagi. Jadi mekanismenya kurang lebih kayak gitu ya. Kalau semisalnya dari kalian masih ada yang mau ditanyain, kalian bisa chat salah satu dari kita ya, dari SPV-nya, buat nanya informasi soal praktikumnya, mungkin nanya soal pengambilan ATK, pengambilan berkas kayak gitu, bisa langsung chat kita aja salah satunya ya. Kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, saya tutup. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya hadir di sosialisasi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Kak. kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.